Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, pada kesempatan ini kami CGP Angkatan 10, saya sendiri Hana Karmoy dan rekan saya Pak Hasmin Salawali akan mempraktekkan coaching supervisi akademik di mana kami akan memaparkan tema yang sama tetapi kami akan bertukar peran. Pada praktek coaching pertama, saya akan berperan sebagai coaching dan Pak Hasmin akan berperan sebagai coach. Baik, kita mulai saja Pak Hasmin. Selamat siang Pak Hasmin. Ya, selamat siang Ibu Hana. Bagaimana kabarnya siang ini? Ya, begini sudah seperti yang saya sendiri nih. Aduh, ini kayak kalau dari ekspresi ibuku wajah nih kayaknya kurang bersemangat nih. Apakah begitu kok? Dia punya sama dengan saya punya penerawangan. Iya, benar sekali Pak Hasmin. Saya sedang dalam masalah Pak Hasmin. Kalau Pak sendiri, kira-kira bagaimana kabarnya? Ya, kalau saya kondisi lagi baik. Memang begitu. Hidup tuh tidak diluput dari masalah. Jadi itu bagian daripada ujian Tuhan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan caranya kita masing-masing. Amin. Oh ya, Pak Hasmin. Ini apa? Apakah ini siang ini Pak Hasmin tidak sibuk kok? Boleh saya minta waktu sebentar untuk bercerita sedikit, lebih kurang sekitar 15 menit begitu, minta waktu dari Pak Hasmin. Boleh sekali Bu Guru, saya lagi luang, eh, tidak lagi ada aktivitas apa-apa. Kira-kira ada yang saya bisa dengarkan dari Ibu punya cerita? Saya bisa bantu, saya bisa. Pak Hasmin, Sani ada galau berat karena ada salah satu sub umurit, dia saja yang selalu terlambat saat pelajaran biologi. Nah ini anak ini yang membuat saya merasa resah dan terpikirkan terus menerus Pak Hasmin karena tidak ada anak lain yang terlambat selain hanya dia saja terus. Ya, jadi masalah ini ya, masalah tentang anak yang itu ya, yang sering terlambat ya. Iya, Mhm. Terus. benar sekali Pak Hasmin. Jadi itu anak tuh yang buat saya galau berat nih. Boleh ini Ibu ceritakan bagaimana dia punya apa permasalahan, kenapa dia sering terlambat di pelajaran, khususnya Ibu guru punya pelajaran. Jadi begini dia cerita Pak Guru. Saya kan di sekolah mengajar guru biologi, saya mengajar kelas 10 itu seluruhnya, kelas 10 IPA dan 10 IPS. Nah ini kedua kelas, ini saya mengajar hanya saja kelas 10 IPA, itu yang terdapat salah satu anak yang suka terlambat setiap hari jam pelajaran biologi. Anak itu selalu saja terlambat. Nah akhirnya anak ini mengalami apa? Dia tertinggal materi, terlambat materi. Ketika dia datang itu proses diskusi sudah selesai. Bahkan kebiasaan saya mengajar itu saya menguji kesiapan anak dalam belajar itu ada pretest yang saya berikan. Nah itu anak itu karena terlambat, kemudian tidak mengikuti. Jadi dia sering terlambat ya. Iya. Terus kemudian dari masalah itu apa yang ini Hana inginkan yang harusnya menjadi solusi dari masalah. Oke, kurang Hana ini. Oh, iya baik Pak Guru. Jadi yang saya inginkan, saya harapkan dari anak ini
dia tidak terlambat supaya dia bisa hadir di kelas tepat waktu dan mengikuti proses pembelajaran yang saya langsungkan bersama dengan teman-teman. Karena kalau dia terlambat, otomatis ada beberapa rangkaian aktivitas pembelajaran yang dia terlambat. Misalnya contoh pretest, diskusi, dan materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu dia tidak menyimak. Karena keterlambatan itu. Jadi dia memang itu ya, memang betul-betul apa sering, memang tidak ada ini, dia memang sering terlambat sekali ya. Terus pretesnya berarti dia tidak ikut toh? Tidak ikut karena itu awal-awal masuk toh Bapak. Itu berarti Memang setelah salam apa segala ada PPS yang kayak gitu. jadi nanti ujung-ujungnya bermasalah di akhir tuh, kasihan. Terus pernah buat itu kesepakatan dengan Ibu Hana kira-kira? Jadi saya sebagai guru ini Pak Guru, saya tuh aman-aman saja, entah mau hadir dan tidak saya sih oke-oke saja. Tapi saya harus profesional karena untuk pelajaran biologi ini kami memiliki kesepakatan kelas bersama. Kesepakatan kelas ini kami bangun antara saya bersama dengan kelas IPA tersebut. Nah, termasuk si anak yang terlambat ini juga mengeluarkan keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas ini. Dan salah satunya itu keyakinan kelas itu tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Nah, dia punya ini sudah lebih dari 15 menit. Bahkan hampir 1 jam berlalu baru dia sampai, Pak Guru. Iya, iya, iya. Kasihan juga ya. Terus sudah sampaikan ke orang tua, coba komunikasi dengan punya orang tua tentang perilaku ini anak. Jadi tentang ini perilaku nih Pak Guru, saya berbagi sedikit untuk komunikasi itu saya sudah bangun komunikasi antara orang tua, bahkan wali kelas dan guru mata pelajaran yang lain juga. Ternyata saya telusuri, jangan sampai anak ini terlambat di semua pelajaran. Tetapi ternyata dia hanya terlambat di pelajaran biologi. Hari-hari lain karena pelajaran biologi itu saya ampuh setiap hari Rabu untuk di kelas mereka. Jadi hanya setiap hari Rabu jam pertama itu saja yang dia terlambat. Untuk Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan lain dia tidak pernah terlambat. Bahkan ada guru-guru yang bilang dia selalu datang sebelum teman-teman lain dan selalu aktif dalam pembelajaran. Nah, karena dari koordinasi yang saya bangun bersama dengan guru mata pelajaran lain dan di kelas ini, saya langsung berkomunikasi ke orang tua, berjumpa dengan orang tuanya di rumah. Ternyata kasihan sekali Pak Guru. Dia nih terlambat karena setiap pagi dia harus setiap hari Rabu itu namanya harus ke pasar. Jadi dia harus mengantar ibunya ke pasar untuk berjualan. Karena motor yang dia punya, si anak ini punya hanya cuma satu. Dan dia ke sekolah harus bawa motor, biasa anak zaman sekarang, kalau mau jalan kaki. Jadi itu yang menjadikan kelas anak ini setiap hari Rabu selalu terlambat. Iya, iya. Jadi bagaimana itu responnya, tanggapannya orang tua? Waktu saya berkunjung ke rumah orang tua itu tidak saja hanya menanyakan alasan kenapa anak ini terlambat, tetapi saya juga menyampaikan bahwa di sekolah itu kita punya peraturan sekolah dan juga punya keyakinan kelas. Begitu saya sampaikan keyakinan kelas untuk mata pelajaran biologi, barulah si ibunya ini kaget, ternyata ada keyakinan kelas yang tidak hanya dibuat oleh ibu guru, tetapi itu merupakan keyakinan dari murid sendiri yang sudah disepakati bersama. Jadi dia punya mama juga minta maaf di saya karena anak ini tidak menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi saat saya sampaikan itu mamanya baru ini
sadar kalau selama ini karena anak tidak sampaikan, jadi dia berpikir oh terlambat tidak apa-apa. Iya, 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 iya. Terus jadi itu ya, jadi karena dia sendiri yang buat dia punya kesepakatan kelas ya. Ya, ini bukan ibu yang keluar aturannya, tapi kita sendiri dan anak-anak kita yang itu ya yang buat kesepakatan. Jadi dan dia sendiri pasti tahu itu kesepakatan tuh ibu guru, dia sendiri tahu tuh. Iya, Yang dia tadi tahu. Jadi waktu yang percakapan dengan orang tua baru dia sampaikan sendiri di dia punya mama, bilang mama, kami buat kesepakatan tuh, kami sepakati bahwa setiap jam pelajaran biologi itu tidak boleh terlambat lebih dari menit, lebih dari 15 menit. Nah, saya setiap kali saya antar mama pergi itu hampir 30 menit. Jadi memang ibu guru harus berkunjung ke rumah karena saya sudah menyalahi ini kesepakatan kelas. terus setelah bertemu tadi itu dan orang tua, kira-kira ada harapan-harapan dari Ibu Hana atau tanggapan orang tua bagaimana tentang dari pertemuan itu? Harapan saya ketika berkunjung itu harapan saya ke murid ke depan hari Rabu anak ini tidak boleh terlambat lagi. Harapan ke orang tua mungkin kita sama-sama bijaklah agar kalau misalnya karena si anak ini juga bukan anak tunggal tapi dia masih punya kakak di atasnya yang bisa mengendarai kendaraan juga. Jadi ketika berbincang-bincang saya menyarankan ke orang tuanya kalau bisa setiap hari Rabu itu si anak ini ke sekolah tidak usah membawa motor, biar dia diantar dan jemput oleh kakaknya supaya setelah mengantar ke sekolah nanti kakaknya melanjutkan mengantar mamanya ke pasar karena saya juga tidak tega mengorbankan salah satu karena dimana pendidikan itu penting untuk guru dan juga mamanya juga penting harus ke pasar karena rata-rata ekonomi di anak sekolah kami yang di Wolwal itu orang tuanya petani, jadi untuk mendapatkan uang mereka harus menjual hasil pertanian mereka. Jadi saya sarankan untuk buat dana jalan dan tidak ada yang dikorbankan dengan cara motor tidak usah dibawa lagi anak itu ke sekolah pada hari Rabu saja. Ya, ya, ya. Keren, keren Ibu Hana. Mantap itu ide yang bagus. Perlu dicoba pasti ini. Nanti kapan kira-kira Ibu Hana ini mencoba pendekatan itu yang Ibu Hana ceritakan tadi? Iya, setelah berbincang-bincang dengan Pak Hasmin, saya rencana hari sebelum jam biologi itu hari Selasa karena ini sekarang sudah ini nanti saya bertemu dengan orang tuanya di rumah untuk menyampaikan ada di dalam pikiran dan benak saya untuk ke depan tidak ada yang dikorbankan lagi begitu. Jadi saya rencana hari ini saya berjumpa dengan orang tua karena besoknya hari Rabu dan jam biologi. Jadi itu ya sebelum jam biologi ya ditindaklanjuti ini apa ide-ide yang tadi Wana sampaikan. Terus mantap, saya sangat setuju juga dengan idenya Ibu Hana. Terus kira-kira ada yang perlu Ibu Hana ajak kolaborasi atau kerjasama tentang ini ide untuk penyampaiannya ke orang tua? Ada guru-guru lain yang Ibu Hana ajak kolaborasi atau langsung kepada kepala sekolah atau bagaimana? Jadi untuk maksudnya pihak-pihak mana? Untuk permasalahan ini tentang keterlambatan ini saya berkolaborasi dengan orang tua untuk membantu saya dalam hal ini bekerja sama untuk mengontrol aktivitas anak di rumah, khususnya setiap datang sekolah agar mereka tidak terlambat saat datang sekolah. Dan juga selain itu saya langsung mengambil nomor handphonenya orang tua, salah satu orang tua, karena di situ hanya kakaknya yang punya nomor handphone. Saya mengambil untuk dari keluarga juga bisa menyampaikan ketika anak ini ada berhalangan dan lain sebagainya supaya sebagai informasi. Mantap. Jadi luar biasa sekali ya Ibu Guru
rencana tadi Ibu udah ceritakan tadi, masalah tadi. Eh, jadi setelah kita berbincang-bincang, kira-kira hal manfaat apa yang Ibu dapat dari ini? Kita punya bincang-bincang ini, kita punya bahan cerita tadi, tindak lanjut. Kira-kira Ibu Ana merasa bagaimana sekarang? Dari bincang-bincang kita hari ini, Pak Guru, hal bermanfaat itu semula saya ini bingung. Ini anak kenapa setiap hanya jam pelajaran biologi saja yang terlambat terus, jangan sampai saya yang ada salah atau ada kurang. Iya, iya, Saya iya. juga bagaimana supaya umur tidak boleh terlambat lagi di jam pelajaran biologi. Kan kasihan, saya tidak mungkin menunggu dia untuk melanjutkan materi terus tetap jalan. Dan karena saya juga harus profesional, karena ini menyangkut dengan kesepakatan kelas yang harus ditindaklanjuti. Jadi melalui perbincangan kita siang hari ini sungguh bermanfaat, karena saya sendiri bisa menemukan solusi yang harus saya tindak lanjuti agar peserta didik ini, murid ini tidak terlambat lagi, dengan kolaborasi dan kerjasama dengan orang tua dan wali kelas, rekan sejawat lainnya. Ya, mantap. Jadi dari perbincangan ini saya tunggu hasilnya ya. Berarti kita harus berbincang lagi ke depan nih. Kapan Ibu Ana ada waktu, setelah masalahnya selesai nanti dari hasilnya itu kita ketemu lagi ya. Nanti kita ketemu lagi, Ibu Ana kapan ada waktu, nanti kita video callan seperti ini. Saya juga mau penasaran dengan hasilnya bagaimana setelah yang Ibu ceritakan tadi itu. Iya, boleh Bapak. Nanti sekitar, karena sebentar saya ketemu dengan orang tuanya, mungkin sekitar minggu depan Pak Guru bisa mendapatkan hasil dari perbincangan kita siang hari ini, agar kalau misalnya ada respon-respon lain dari orang tua, saya nanti minta waktu lagi untuk kita perbincangkan, biar saya bisa menemukan solusi terbaik dari masalah yang saya hadapi ini. Oke, Ibu Ana, semangat ya. Pokoknya semangat, semangat, semangat. Jangan pantang menyerah. Gitu ya. Jadi saya izin ini dulu. Kita sampai di sini ya. Iya, iya. Nanti saya tunggu hasilnya saja. Baik, terima kasih Pak Guru. Ya, terima sama-sama. Semangat siang.